Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sidan Al-Fadlu, Novisana Inaba, Tira Wulan Permatasari, M. Alfi Komaruzaman, dan saya sendiri Evi Puji Lestari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus pembangunan di negara maju dan negara berkembang. Selanjutnya, mengenai pokok pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami, terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah definisi dan ciri-ciri negara maju dan berkembang. Yang kedua adalah kasus di negara berkembang. Dan yang ketiga adalah kasus pembangunan di negara maju. Baiklah, selanjutnya yaitu definisi negara maju dan berkembang. Menurut Harvey Leibenstein, negara berkembang merupakan suatu negara yang secara de facto dan de jure berdaulat akan tetapi untuk pendapatan per kapita masyarakatnya tidak stabil. Oleh karena itu, negara berkembang ini memiliki sedikit moral untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kemudian, negara berkembang menurut Ragnar Nurkse. Negara berkembang merupakan suatu negara yang sedang melakukan pembangunan atau berusaha untuk menjadi sejajar dengan negara maju. Kemudian, negara maju. Negara maju merupakan sebutan bagi suatu negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi yang tinggi dan ekonomi yang merata. Selanjutnya yaitu ciri-ciri negara berkembang dan ciri-ciri negara maju. Ciri-ciri negara berkembang antara lain yang pertama, tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, tingkat penganggurannya tinggi, tingkat produktivitasnya rendah, kualitas hidup di negara berkembang ini rendah, ketergantungan pada sektor pertanian atau primer, pasar dan informasi tidak sempurna, tingkat ketergantungan pada angkatan kerja yang tinggi, ketergantungan yang tinggi pada perekonomian eksternal yang rentan. Selanjutnya, ciri-ciri negara maju. Seperti yang kita ketahui dari definisi negara maju tadi, ciri-ciri negara maju ini yang pertama pastinya pendapatan per kapita yang tinggi. Nah, kemudian tingkat kemiskinan di negara maju ini rendah. Pertumbuhan penduduk juga rendah. Tingkat pendidikan penduduk yang tinggi. Kemajuan teknologi di negara maju ini tinggi. Keadaan sosial budaya atau pola pikir logisnya juga maju. Kemudian industrialisasi di negara maju ini berkembang pesat. Kasus pembangunan di negara maju. Jika kita melihat negara maju hanya dari luarannya saja, pasti yang akan kita lihat adalah negara maju yang mapan dalam berbagai segi ekonomi, pembangunan, teknologi, dan masih banyak lagi. Namun nyatanya, negara maju juga memiliki beberapa kasus serta permasalahan yang ada di dalamnya. Beberapa kasus tersebut seperti kurangnya tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk yang dialami oleh negara maju dirasakan sangat lamban. Hal ini menjadikan negara maju mengalami kekurangan dalam ketenaga kerjaan. Fenomena demografi ini dirasakan oleh beberapa negara maju. Salah satu contoh dari negara maju yang mengalami permasalahan tersebut adalah Jepang. Terhitung dari tahun 2006, Jepang mengalami jumlah penurunan populasi akibat menurunnya angka kelahiran dan angka lansia yang terus bertambah. Tidak hanya itu saja, menurunnya jumlah pekerja produktif yang ada di Jepang juga turut menambah kecemasan yang dirasakan oleh pemerintah Jepang. Menanggapi kasus serta permasalahan yang terjadi, apalagi kasus lansia yang terus meningkat dan kurangnya caregiver, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan penerima tenaga kerjaan asing khususnya dalam bidang kesehatan. Melalui perjanjian Annex Economic Partnership Agreement dengan pemerintah Filipina, dalam kebijakan ini Jepang memberikan syarat-syarat ketat bagi tenaga kerja kesehatan asing maupun caregiver untuk mengantisipasi adanya dampak negatif dari adanya tenaga kerja asing tersebut. Lalu kasus pembangunan di negara maju yang lainnya seperti kerusakan lingkungan. Negara maju sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan industri yang dilakukan di dalamnya.
pada saat revolusi industri telah mengubah banyak hal khususnya dalam bidang kemajuan pembangunan dengan teknologi yang semakin mengikis alam. Seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusianya menimbulkan berbagai persoalan dalam lingkungan, di antaranya adalah pemanasan global. Akibat adanya pemanasan global ini membuat perubahan iklim yang nantinya berdampak menjadi bencana seperti panas yang menyengat, banjir maupun bencana-bencana lainnya. Negara maju seperti Eropa mengalami suhu panas yang sangat menyengat pada musim panas akibat adanya pemanasan global ini. Pemerintah seperti Uni Eropa terus meningkatkan pengurangan akibat pemanasan global ini dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun hal ini dirasa belum cukup. Mereka juga mengalami dampak dari iklim-iklim yang terus berubah-ubah akibat dari dampak emisi tahun-tahun sebelumnya. Melalui Komisi Eropa mengatakan akan meluncurkan alat pengamatan data dan tentang iklim juga kesehatan guna dapat melacak bencana-bencana yang terjadi seperti kebakaran hutan, banjir, dan juga kekeringan. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan tentang kasus pembangunan di negara berkembang. Dalam buku kolaborasi pembangunan ekonomi di negara berkembang oleh Muhammad Amsal Sabhan, beberapa masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang yakni pertama, rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas bisa dilihat dari pendapatan domestik bruto atau PDB per kapita atau PDB per kapita pekerja yang kecil. Penyebab pendapatan per kapita yang kecil karena rendahnya tingkat kehidupan dan kesempatan kerja, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau tidak sekolah sama sekali, sehingga negara berkembang sering dikaitkan dengan istilah lingkaran setan yang sulit diputus. Artinya, dengan mata rantai pendapatan rendah, maka berdampak pada tabungan dan investasi yang juga rendah. Apabila tabungan dan investasi rendah, maka akan mengakibatkan akumulasi modal yang lambat sehingga berujung pada produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah juga mengakibatkan rendahnya pendapatan rata-rata. Yang kedua, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Pasar yang ada di negara berkembang cenderung tidak menyediakan informasi yang lengkap. Struktur pasar, barang, dan jasa umumnya cenderung tidak sempurna. Bahkan, monopoli dan oligopoli bisa saja terjadi dalam pasar faktor produksi. Selain itu, sebagian besar informasi pasar hanya diterima oleh para pengusaha yang mempunyai hubungan dekat dengan birokrasi yang bersangkutan. Kondisi informasi yang tidak sempurna seperti ini jelas hanya akan merugikan rakyat semata. Yang ketiga, ketergantungan pada sektor pertanian primer. Negara-negara berkembang umumnya cenderung bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Bahkan ada negara yang hanya bergantung pada sektor pertanian saja. Kondisi ini biasa disebut sebagai perekonomian monokultural. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Evi. Yang keempat adalah tingginya tingkat pengangguran. Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat pengangguran di negara berkembang memang sangat tinggi. Angka pengangguran ini akan semakin tinggi apabila dihitung menggunakan angka under unemployment. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang sangat tinggi melebihi daya tampung perekonomian nasional. Hal ini diperparah dengan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja berkaitan erat dengan rendahnya tingkat penanaman modal, terutama pada sektor-sektor industri dan jasa modern. Di negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar cenderung tidak diimbangi dengan adanya pemerataan dalam penyebaran jumlah penduduk. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini jelas menghambat proses pembangunan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut adalah terjadinya pembagian pendapatan yang tidak merata atau timpang. 5. Ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan internasional. Kondisi perekonomian negara berkembang cenderung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara di sekitarnya, terutama negara maju. Hal ini terjadi karena lemahnya permintaan domestik yang sangat mengandalkan pasar ekspor. Apalagi barang-barang yang diekspor adalah barang-barang primer. Yang keenam adalah rendahnya tingkat kehidupan. Rendahnya tingkat kehidupan bisa dilihat dari kemampuan penduduk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan rumah. Laporan yang dikeluarkan oleh UNDP menyebutkan bahwa lebih dari 1 miliar penduduk dunia di bawah garis kemiskinan, dan hampir 80%-nya berasal dari negara berkembang.
Kemiskinan yang dimaksud oleh UNDP adalah kekurangan gizi dan kondisi kesehatan yang buruk. Selain itu, tingkat pendidikannya rendah menyebabkan masih banyaknya penduduk di negara berkembang yang buta huruf. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.